Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang membahas tentang investasi saham, analisa saham, dan keuangan. Di kesempatan kali ini, kembali kita akan membahas PT Bank Rakyat Indonesia Tbk yang berkode saham BBRI, di mana pada saat video ini dibuat, harga saham BBRI kembali menyentuh harga Rp4.000 per lembar sahamnya. Apakah saatnya kita akumulasi lagi? Secara keseluruhan, BBRI di kuartal 1 tahun 2025 mencatat penurunan laba bersih sekitar 13,9% secara year on year, dari Rp15,88 triliun di kuartal 1 tahun 2024 menjadi Rp13,67 triliun di kuartal 1 tahun 2025. Ini diakibatkan penurunan pendapatan bunga bersih dari Rp36,49 triliun di kuartal 1 tahun 2024 menjadi Rp35,85 triliun di kuartal 1 tahun 2025. Selain itu, kenaikan COC cost of credit yang meningkat tajam menjadi 3,8% dan meningkatnya beban pencadangan 14,6% yang mendorong rasio impairment sebesar Rp12,27 triliun ikut juga mempengaruhi penurunan laba bersih BBRI di kuartal 1 tahun 2025. Meski begitu, pertumbuhan aset, kredit terutama UMKM, dan peningkatan penetrasi digital menunjukkan fondasi yang sehat dari BBRI. Rasio resiko masih terkendali dengan NPL non-performing loan berada di kisaran 3,14%, sehingga membuat manajemen tetap optimis dengan panduan pertumbuhan kredit dan margin yang realistis. Melihat pergerakan harga saham BBRI dalam 1 bulan terakhir, saat ini harga BBRI berada di harga Rp3.960 dan sudah mengalami penurunan sebesar minus 6,38% dari harga Rp4.230 pada tanggal 19 Mei tahun 2025 ke harga Rp3.960 pada saat video ini dibuat di tanggal 17 Juni tahun 2025. Dan jika dihitung dari harga tertingginya dalam 1 bulan terakhir di harga Rp4.450 pada tanggal 28 Mei tahun 2025, BBRI sudah mengalami penurunan sebesar minus 11%. Ada 2 faktor utama yang menyebabkan kenapa pergerakan harga saham BBRI kembali mengalami penurunan, yaitu yang pertama, melambatnya pertumbuhan kredit UMKM. Kinerja segmen mikro UMKM sebagai tulang punggung segmen BBRI mengalami perlambatan, di mana ini menjadi sinyal resiko bagi para investor. Selain itu, penurunan pendapatan bunga bersih dan meningkatnya pencadangan kredit juga menjadi sentimen negatif. Yang kedua, aksi jual asing cukup besar. Apabila kita simak pada diagram net outflow asing bulanan saham BBRI sampai pada tanggal 13 Juni tahun 2025 berikut ini, bisa dijelaskan. Dari Januari sampai April tahun 2025, asing terus melakukan net sell di saham BBRI. Aksi jual terbesar terjadi di Februari tahun 2025, dipicu oleh rebalancing index dan kekhawatiran atas margin bank. Kemudian, di bulan Mei tahun 2025, menunjukkan pemulihan kecil. Masuknya dana asing di Mei tahun 2025, kemungkinan karena valuasi BBRI mulai dianggap murah. Dan di bulan Juni tahun 2025, meski valuasi menarik, tekanan eksternal dan IHSG yang lesu membuat asing kembali keluar. Bagaimanakah dengan harga wajar saham BBRI saat ini? Menurut kalkulasi harga wajar dari Sadar Saham, harga wajar dari BBRI bisa dilakukan dengan perhitungan yang sederhana. Pertama yang kita lihat adalah EPS, earning per share BBRI untuk 1 tahun ke depan yang diproyeksikan sebesar 360,87. Kemudian ini dikalikan dengan PER, Price Earning Ratio, rata-rata di sektor perbankan Indonesia dalam 3 tahun terakhir yang sebesar 15 kali. Dan memperoleh hasil 5.400, harga ini sudah saya bulatkan. Melihat harga saham BBRI saat ini berada di harga 3.960, bisa disimpulkan, menurut kalkulasi perhitungan dari Sadar Saham,
harga sahamnya saat ini masih berada di bawah harga wajarnya atau under value. Apakah dengan harga saham BBRI saat ini yang berada di bawah harga 4.000 adalah waktu yang tepat untuk akumulasi? Itu kembali kepada keputusan para sahabat investor sendiri. Ingat, setiap keputusan yang diambil harus sudah memiliki perhitungan dan kalkulasi yang matang. Demikian pembahasan video kali ini. Semoga informasi yang Sadar Saham bagikan di video kali ini bisa memberikan informasi tambahan untuk para sahabat investor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share bila merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.